Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sarwin Edi Saputra. Kebetulan saya lahir tepatnya tanggal 6 Januari 1981. Lahir dan tinggal itu di Binjai, Sumatera Utara. Bicara masa kecil saya, karena saya tinggal sama nenek saya, jadi saya sudah terbiasa mandiri. Ibu saya dan papa saya karena ada konflik masalah di usaha berpisah. Orang tua saya ke Jakarta yang cowok, ibu saya merantau ke Pulau Nias. Jadi saya dititipkan dengan nenek dari ibu saya. Dari situlah mulai kehidupan saya yang sebegitu rumit. Nenek saya itu anaknya ada sekitar 11. Nenek saya sebatang kara, saya udah lahir, kakek saya udah nggak ada. Beliau pensiunan TNI. Jadi nenek saya kebetulan kalau di kampung praji, kalau di bahasa di sini, kalau di kampung saya namanya dukun beranak. Yang namanya hidup sebatang kara yang hanya mengandalkan pensiunan dari kakek saya. Nenek saya harus menghidupin untuk ke-11 anaknya dan cucunya. Sehari-hari setelah pulang sekolah dari mulai sekolah dasar, saya gembala kambing, mencari rumput, mencari jangkrik, mencari kayu bakar. Apapun saya udah lakukan, sampai buru yang kalau di kampung saya itu burunya buru potong tebu. Mungkin kalau di Bekasi nggak ada. Itu kalau ibaratnya buru itu lebih kasar lagi, dibilang lebih kasar dari buru bangunan. Sampai yang namanya sepatu jebol, biaya sekolah menunggak, saya sudah rasakan. Sampai kita mau di DO karena belum bayar uang sekolah, tidak boleh ikut ujian. Saya udah mengalami semua. Jadi saya bisa merasakan gimana susahnya kita kalau tidak punya kemampuan apa-apa untuk bersekolah. Jadi saya sudah mengalami ini semua. Nenek saya itu kan dagang gorengan pagi. Jadi sebelum saya berangkat sekolah, dia udah jam 5 itu udah goreng-goreng bakwan. Sal titip ke warung. Saya sebelum sekolah itu titip ke warung. Nah ini untuk bawa ke kantin sekolah. Saking malunya itu gorengan namanya di bak bak plastik gitu ya. Itu buku kena minyak semua. Saking malunya sekarang ya, kalau ibarat sekarang namanya dibully ya. Pernah saya nunggak sampai 7-8 bulan surat. Kita kalau ujian dulu kan, kalau ujian itu kalau belum bayar tunggakan sekolah ya kayak sekarang ini nggak boleh ujian, dipanggil BP. Kalau namanya ijazah itu ya ada tertahan saya ijazah karena belum bayar. Karena mau masuk SMA, karena saya udah kerja apa aja saya lakuin, penting dapat duit, yang penting saya nggak maling. Makanya saya nggak malu. Makanya kalau teman-teman, kalau saya lihat teman-teman saya belum ada susahnya seperti saya. Saya tinggal sama nenek saya yang rumahnya gubuk, hanya beratapkan rumbia, dindingnya kayu, lantainya tanah. Lampunya masih zaman lampu lampu minyak tanah. Kalau tiap sore, Sal mau maghrib jam 5, kamu bersihin semprongnya. Jadi perjalanan itu mah nggak mudah. Beranjak saya setelah tamat SMK, saya melanjutkan ke Jakarta untuk menyusul orang tua saya, orang tua laki-laki. Di Jakarta saya tinggal dengan om saya atau adiknya orang tua saya. Saya bekerja sama beliau di Pasar Jatinegara sebagai karyawan toko, bagian pelayan tamu kalau ada yang belanjanya. Berjalannya waktu, saya ikut beliau sampai 3 tahun. Saya ditempatkan di cabang beliau, yaitu di Pasar Bantar Gebang.
Dari situ saya memulainya lagi. Memulai semua, saya ditempatkan di situ, saya disuruh menjalankan usaha dia. Selama 2 tahun, saya coba peruntukan usaha sendiri. Nah, akhirnya saya mengundurkan diri kepada om saya coba untuk usaha di bidang kaset CD. Saya memulai perjalanan hidup di dunia kaset CD yang kalau dibilangnya di pasar Bantar Gebang itu di kaki 5. Kaki 5 yang hujan kehujanan, panas kepanasan, urusan dengan Satpol PP, razia, udah segala macam udah saya jalanin. Sampai kaset dirazia, diambil, dibawa ke polsek, dikeluarin lagi, dibimbing lagi, tetap saya jalanin. Sampai 2 tahun saya menjalani kaset CD, akhirnya saya berpikir orang lain bisa usaha. Kenapa saya nggak bisa? Saya coba kembali ke usaha saya, dagang kain. Ingat dulu saya hanya punya modal uang 15 juta dan motor Supra 1. 10 jutanya saya buat sewa kios yang ukuran 3x4. 5 jutanya saya bikin rak. Motor Supra tadi saya jual. Hanya laku dulu teringat saya sekitar 7 juta. Dengan modal saya 7 juta itu saya memberanikan diri ke pasar Tanah Abang. Saya jalanin proses itu sampai dan alhamdulillah sampai sekarang usaha saya berjalan sampai saya mempunyai cabang ataupun toko di 12 cabang, tepatnya di kota yang ada di Indonesia. Kalau bicara nenek saya belum sempat membahagiakan dia di waktu saya sudah berproses ataupun sampai dengan ini. Saya belum bisa balas jasa budi dia. Saya meninggalkan dia beranjak dewasa SMA itu kerja di Jakarta, punya rejeki, saya hanya bisa berbagi dengan nenek saya sedikit. Sampai saya mulai usaha baru mulai dari nol, usaha itu dari 1, saya belum bisa membahagiakan apa yang dia inginkan sampai dia jatuh sakit. Dia divonis sama dokter stroke. Stroke itu kurang lebih dia jalanin hampir 5 tahunan, 4 atau sampai 5 tahun. Yang saya berikan itu belum ada apa-apanya. Karena di saat dia lagi stroke itu, sakit menderita stroke itu, saya belum sampai di fase rezeki, belum segitulah. Maksudnya hanya saya sebatas nengokin dia karena memang saya tinggal Jakarta, beliau tinggal di Medan. Saya paling hanya sebulan sekali, 2 bulan sekali saya nengokin. Saya pernah berjanji dulu kalau saya bisa sukses dan dia masih ada umur, saya akan bawa dia, saya akan senangin hidup. Belum bisa saya menebus apa yang udah dia lakukan sama saya. Sampai dia pun, nenek saya meninggalnya juga itu menunggu saya dari Jakarta untuk melihat saya. Sampai saya bertemu dengan beliau, baru dia mengembuskan nafas yang terakhir. Dia pesan ke saya, selagi kamu punya rezeki, punya usaha, dia hanya titip cucu-cucunya dia yang putus sekolah harus dipekerjakan di usaha saya. Dan alhamdulillah di usaha saya ini kebanyakan saudara dari ibu saya dan saudara dari istri saya. Amanat dia saya udah jalankan sampai sekarang. Karena memang yang melahirkan saya ibu saya, tapi yang membesarkan saya dari mulai sebelum sekolah sampai saya sekolah, beliaulah. Sampai saya bisa seperti ini, beliau. Bagi saya
nenek saya adalah pahlawan bagi lebih dari segala-galanya. Pertama sekali saya berorganisasi itu di Mitra Jaya, jadi saya ditunjuk sama Dan Ramil Koramil 05. Banyaklah yang udah kita lakukan di Mitra itu sosial di masyarakat. 1 tahun kemudian saya membangun namanya Gerakan Bersama Sarwin Edi Saputra. Ini cangkupannya luas, tapi tidak membawa nama Mitra Jaya. Gebermas ini kita lakukan benar-benar murni membantu masyarakat khususnya yang ada di Kecamatan Bantar Gebang dan Mustika Jaya. Tapi lebih banyak terfokus di Kecamatan Bantar Gebang. Programnya itu banyak. Pembagian sembako, santunan yatim dan piatu, duafa, penebusan ijazah di sekolah negeri, pemberian kursi roda secara cuma-cuma, membantu pembangunan masjid, musola, memberikan susu terhadap posyandu, apapun bentuknya yang sifatnya di masyarakat kita realisasiin. Beberapa tahun belakangan ini aspirasi-aspirasi masyarakat itu khususnya Kecamatan Bantar Gebang dan 2 kecamatan yang lain itu tidak pernah ada. Kenapa kok bisa gitu, kok enggak ada realisasi ataupun tindakan-tindakan dari keterwakilan kita yang ada di gedung DPRD Kota Bekasi. Beranjak dari situ, saya pikir matang-matang, saya berkomunikasi dengan teman senior, para sepuh, para tokoh, mengusung saya untuk mencalonkan diri dari Partai Golkar, Dapil 3, mencakupin Kecamatan Bantar Gebang, Rawalumbu, dan Mustika Jaya. Perkenalkan, nama saya Sarwin Edi Saputra. Sebelum saya mencalonkan diri berpolitik, saya berani turun ke masyarakat, mendengar dan melihat langsung apa masyarakat yang butuhkan. Orang bilang saya nabrak kulturnya orang politik, bagi saya sih enggak. Apa yang saya lakukan di masyarakat itu ada rentetan sebelum saya berpolitik. Bayangin aja, mana ada orang mau kasih kursi roda gratis cuma-cuma, politik sambil ibadah terlepas. Apapun yang udah saya bantu di masyarakat, yang bisa saya realisasikan di masyarakat, baik besar kecilnya, ya berjalan aja. Saya nggak ada anggapan membantu masyarakat, ayo Bu, saya akan mencalonkan, nanti Ibu pilih saya. Tidak. Waduh, dibilang kos politik mahal, terserah mereka anggapan. Bebas menilainya seperti apa. Soal menang kalah itu biasa, takdir yang menentukan. Kalau memang takdir saya jadi, alhamdulillah. Nggak jadi akan saya lakukan sosial saya di masyarakat, nggak usah takut. Murni semua dari apa yang rezeki yang saya punya saya sisihkan dengan melalui gerakan-gerakan itu. Saya hanya ingin memanusiakan manusia.